Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas sebuah film romantis yang menurutku sangat romantis. Namun sangat disayangkan kisah romantis mereka harus diakhiri karena orang tua sang wanita tidak setuju dengan hubungan mereka. Mereka berdua terlahir dari keluarga yang berbeda dengan status sosial yang berbeda pula. Si wanita dari keluarga kaya raya dan si pria dari keluarga sederhana. Waduh, jadi karena harta ya. Film ini berjudul The Notebook yang dirilis pada tahun 2004. Film ini sendiri disutradarai oleh Nick Cassav. Bisakah keduanya mempertahankan dan bersama kembali dalam membangun sebuah cinta yang indah? Temukan jawabannya dengan menyimak seluruh alur ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Amin The Movie. Kisah dimulai kepada wanita tua bernama Ellie. Dia disuruh tidur oleh dokternya karena sudah malam. Keesokan harinya kita diperlihatkan kepada lelaki tua bernama Noah. Dia pergi untuk menemui Ellie yang dimana dia hilang ingatan. Nah, sebenarnya si Noah ini adalah suaminya. Namun karena Ellie hilang ingatan, Noah mencoba untuk menceritakan kisahnya dulu kepada Ellie. Awalnya Ellie menolaknya, tapi karena dokter membujuknya, dia pun ingin mendengarkannya. Pada akhirnya, Noah membacakan cerita percintaan di depan Ellie. Pada suatu malam, Noah pergi ke sebuah karnaval bersama temannya yaitu Finn dan juga Sarah. Noah melihat Ellie bersama Sarah dan menanyakan nama Ellie kepada Finn. Finn menjelaskan kalau Ellie akan menghabiskan musim panas dan ayahnya Ellie sangat kaya lebih dari Tuhan, ucapin kepada Noah. Tidak pikir panjang, Noah langsung mendekati Ellie dan langsung mengajaknya berdansa. Sayangnya Ellie menolaknya. Tapi karena tolakannya itu, Noah semakin merasa tertantang untuk mendapatkan pujaan hatinya. Noah melihat Ellie naik kincir bersama temannya. Dengan santainya dia lari dan ikut naik bareng Ellie. Seperti tadi, Noah mengajak Ellie untuk pergi bersamanya keluar. Tommy pun menghentikan laju putar wahananya. Namun karena ditolak kembali, Noah bergelantungan dan mengharuskan Ellie mau pergi bersamanya. Oh my god. Okay, fine. I'll go out with you. No, don't do me any favor. Karena takut, Ellie pun langsung bersedia untuk pergi bersama Noah. Akhirnya, Noah senang mendengarnya. Keesokan harinya, Noah bertemu dengan Ellie. Noah langsung nembak Ellie kalau dirinya suka kepadanya. Tapi Ellie menganggap semua itu adalah gombal. Pada malam harinya, Noah diajak nonton film oleh Finn. Dan ternyata ada Sarah dan juga Ellie. Mereka berdua pun nonton bersama dan tertawa bersama. Ellie sangat senang sekali bisa nonton film lagi setelah sekian lama. Di jam yang sangat sunyi, Noah malah tiduran dan memandangi lampu lalu lintas. Ellie takut ada yang menabraknya. Akan tetapi Noah percaya diri tidak akan ada yang menabraknya. Ellie pun ikut tiduran juga karena ajakan dari Noah. Noah bercerita kalau dia selalu melakukannya bersama ayahnya. Dengan senang hati Ellie pun memberitahunya kalau dia suka melukis. Tidak lama kemudian klakson mobil terdengar dan mereka segera menghindar. Bukannya takut, Ellie malah tertawa sebahagia itu. Kebahagiaan itu membuat Ellie mau berdansa dengan Noah. Dan pada akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Kejadian itu membuat mereka berdua menghabiskan setiap jam bersama dan seperti mereka tak terpisahkan. Pada malam hari, Ellie bertamu ke rumahnya Noah. Dia mendengar Noah sedang membaca puisi di depannya ayahnya. Ya, walaupun puisinya terdengar buruk. Ayahnya Noah sangat senang melihat Ellie. Mereka bertiga akhirnya asik mengobrol dan Ellie sangat diterima di keluarganya Noah. Di pagi hari, mereka berdua menghabiskan waktu di pantai. Mereka bersenang-senang berdua di pantai itu. Setiap waktu mereka menghabiskan musim panas bersama, dari bergoyang, berenang, dan juga mengendarai mobil tua milik Noah. Di saat malam hari tiba, Noah mengantarkan Ellie pulang ke rumahnya. Namun di saat Ellie mengendap-endap, ternyata ayahnya ada di situ.
Ayahnya bertanya kepadanya kenapa dia sangat begitu dekat dengannya. Ayahnya meminta Ellie untuk membawanya di hari Minggu untuk bertemu dengannya. Singkat cerita, hari Minggu pun tiba. Noah dan juga Ellie bergabung di pertemuan ayahnya, yang dimana pertemuan itu adalah pertemuan para miliuner. Mereka saling bercerita pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Dan ada satu orang kaya bertanya kepada Noah apa pekerjaannya. Noah pun jujur dengan pekerjaannya, yaitu tukang jual kayu bersama temannya bernama Finn. Dan penghasilannya cuma 40 sen per jam. Dirasa ayahnya Ellie malu, dia menyuruh semuanya untuk menyelesaikan makan-makan mereka kemudian pergi. Di suatu malam, Ellie diajak oleh Noah ke suatu tempat yang sudah tak berpenghuni. Tempat itu akan dibeli oleh Noah dan membangun rumah impiannya di situ. Ellie ingin berpendapat tentang rumah yang akan dia buat. Ellie memintanya untuk rumahnya itu berwarna putih dengan jendela berwarna biru dan sebuah ruangan yang menghadap ke sebuah sungai sehingga Ellie bisa melukis. Ellie memainkan piano dengan indah. Biasanya jika lawan jenis berduaan yang ketiganya itu setan. Pada akhirnya mereka pun bercinta hingga lupa waktu. Singkatnya, Finn datang dan melihat mereka berdua tidak berbusana. Finn mengatakan semua polisi sedang mencari Ellie karena disuruh oleh ayahnya. Mendengar hal itu, Ellie langsung diantarkan pulang oleh Noah. Ayahnya Ellie meminta Noah untuk memberikan waktunya agar dia bisa berbicara berdua dengan putrinya. Noah meminta maaf karena dia lupa waktu. Ayahnya Ellie meminta Noah untuk duduk. Di saat Ellie dimarahi ibunya, ada perkataan yang membuat Noah sangat sakit hati. Yang katanya Noah itu adalah sampah yang tidak pantas untuknya. Karena perkataan ibunya Ellie, Noah langsung pergi. Ellie sangat membela Noah dan mengejar Noah untuk tidak pergi. Namun Noah terlanjur sakit hati dengan berkata dia tak apa-apa. Begitulah laki-laki. Dia sangat terpukul karena keadaan namun bisa menutupinya dengan kata tak apa-apa. Mereka berdua akan berpisah karena Ellie harus pergi setelah musim panas. Ellie bertanya apakah dia memutuskannya, dan Noah menjawab tidak ada pilihan lain. Ellie sangat marah kepada Noah karena dia telah memutuskannya. Ellie yang marah mengusirnya untuk pergi di hadapannya. Namun saat Noah pergi, Ellie sangat menyesal melakukan itu. Keesokan harinya, ibunya Ellie mengatakan kalau hari itu juga mereka akan pulang ke New York. Padahal musim panasnya itu baru selesai seminggu kemudian. Karena keputusan ibunya sudah bulat, mau tidak mau, suka tidak suka, Ellie harus ikut. Di saat Ellie akan pergi, dia datang menemui Finn menanyakan di mana Noah. Finn berkata kalau Noah sedang mengantarkan barang. Ellie sangat menyesal tentang apa yang dia buat kepada Noah. Finn mengira semuanya sudah berakhir, tapi dengan kekeh Ellie tidak menganggap semuanya berakhir. Ellie sudah ditunggu keluarganya dan hanya satu perkataan yang ia titipkan kepada Finn, kalau dia sangat mencintai Noah. Dan pada akhirnya Ellie pergi dengan perasaan yang masih mengganjal. Tidak lama kemudian Noah datang dan Finn langsung mengatakan kalau Ellie sudah pergi. Dengan sangat terkejut, Noah langsung pergi ke rumah Ellie. Namun karena terlambat, Ellie pun sudah pergi meninggalkannya. Noah sangat terpukul di hari itu. Dia meminta maaf dan bodoh memutuskan dirinya melalui surat yang ia buat untuk dikirim ke rumah Ellie. Tapi orang yang menerima surat Noah selalu ibunya Ellie. Ibunya Ellie mengumpulkan surat dari Noah dan tidak memberikan surat itu kepada Ellie. Noah selalu menunggu balasan dari Ellie hingga dia selalu menanyakan surat kepada tukang pengantar surat. Akhirnya setelah menulis selama 365 surat dalam 1 tahun tanpa balasan, Noah memutuskan untuk melupakan segalanya dan memulai hidup baru. Jadi dia menulis surat perpisahan. Kemudian Noah dan Finn mengepak barangnya untuk pergi ke Atlanta. Mereka berdua mendengar radio yang menyiarkan perang antar Amerika dengan konstitusi Amerika. Noah dan Finn mendaftarkan diri menjadi pasukan. Noah dimasukkan ke pasukan ketiga Patton di Eropa. Finn gugur di medan perang dan meninggal di tempat. Di sisi lain, Ellie sedang kuliah di negerinya. Di saat Ellie menjadi relawan sebagai pembantu suster, bagi Ellie pria dengan tubuh yang luka dan mengisi bangsal, mereka semua adalah Noah. Ada satu pria yang terluka parah sedang dirawat oleh Ellie.
Pria itu bernama Hammond. Dia berasal dari keluarga selatan yang berada, yang hartanya tidak perlu ditanyakan lagi. Hammond melihat Ellie belum mengenakan cincin nikah, yang dimana Ellie masih belum menikah. Ellie diminta untuk kencan bersamanya. Ellie menyuruhnya untuk sembuh dahulu lalu bisa kencan. Singkat cerita, Hammond sembuh dari lukanya. Dia menagih janji yang dulu Ellie pernah ucapkan. Dengan sangat cepat, Ellie jatuh hati kepada Hammond. Mereka berdua akhirnya kencan ditemani oleh keluarganya Ellie. Mereka tertawa-tawa tanpa beban. Hammond telah meminta restu kepada ibunya Ellie dan Hammond langsung melamarnya. Setelah diterima, Hammond pergi ke atas panggung dan mengumumkan kalau Hammond dan Ellie akan segera menikah. Di sisi lain, Noah pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Ayahnya memberikan kejutan kalau dia telah menjual rumahnya itu. Ayahnya ingin Noah membangun rumah di tempat yang ia dambakan. Dengan rasa hormat, Noah memeluk ayahnya. Keesokan harinya, keduanya pergi ke tempat yang telah mereka beli. Dan saat Noah pergi ke Charleston untuk mendapatkan persetujuan rencana pembangunan, takdir bertindak dan memberikan kesempatan. Noah melihat Ellie dan meminta supir bus untuk berhenti. Noah langsung mencari kemana Ellie pergi. Di saat dia melihat ke dalam jendela, dia berhasil menemukannya. Namun sangat disayangkan, Noah melihat Ellie bermesraan bersama lelaki lain yaitu Hammond. Sesuatu di hati Noah patah. Dia memiliki pikiran di kepalanya bahwa kalau dia memperbaiki rumah tua yang mereka datangi malam itu, Ellie akan menemukan jalan kembali kepadanya. Di bulan November, ayah Noah meninggal dan dipeyem di kuburan. Setelah kepergian ayahnya, yang Noah punya hanyalah rumah yang akan dia bangun sendirian. Noah pun sukses membangun rumah tersebut dan fotonya dipotret bersama rumahnya. Noah mabuk ria selama 10 hari yang sempat berpikir untuk membakar rumahnya. Noah selalu didatangi para calon pembeli rumah, tapi dia selalu menemukan alasan untuk tidak menjualnya. Di saat malam tiba untuk meringankan luka kesendirian, ada Martha Shaw, seorang janda karena ditinggal suaminya mati karena perang. Singkatnya, Ellie sudah mengenakan pakaian pengantin. Namun saat Ellie melihat koran dan terdapat foto Noah, Ellie pun langsung pingsan. Ellie kembali mengingat Noah di setiap detiknya. Suatu hari, Ellie meminta izin kepada Hammond untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena Hammond juga adalah pria yang sangat baik, dia pun mengizinkannya tanpa harus bertanya lebih. Noah sedang bekerja dan terlihat ada seseorang yang datang, dan ternyata itu adalah Ellie. Noah tak menyangka kalau Ellie datang kepadanya. Noah masih tak percaya kalau Ellie itu datang untuk mengetahui keadaannya. Karena Ellie tidak menerima jawaban dari Noah, dia ingin segera pergi. Mobil Ellie mogok karena telah menabrak pagar kayu. Pada akhirnya Ellie menceritakan Hammond kepada Noah. Ellie sangat mencintai Hammond. Noah berkata di saat dia menikah dengan Hammond, dirinya dan Ellie masih bisa berteman. Ellie heran kenapa Noah menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Namun kata Noah, itu semua hanya kenangan. Di rumah yang ia bangun itu adalah tempat mereka bercinta dulu. Mereka berdua saling merenungi tentang kejadian-kejadian dulu. Hingga di saat Ellie akan pergi, Noah meminta Ellie untuk datang esok pagi karena akan menunjukkan sesuatu kepadanya. Hal itu disetujui oleh Ellie dan Noah akan menunggunya. Hammond menelepon Ellie untuk menanyakan kabarnya. Di pagi hari, Ellie datang untuk menemui Noah kembali. Ellie diajak keliling sungai dengan dikelilingi beribu angsa. Ellie sangat senang bisa merasakan kehangatan yang dulu ia dapatkan dari Noah. They're supposed to migrate to Guatemala Sound. Cuaca yang semakin gelap membuat mereka harus segera ke tepian. Namun karena terlambat, mereka kehujanan dan mereka gembira ria. Ellie menanyakan kenapa dulu dia tidak pernah menulis surat untuknya. Kaget mendengar hal itu, Noah memberitahunya kalau dia sudah menulis 365 surat untuknya. Namun sangat disayangkan itu semua tidak ada balasan darinya. Noah pikir hubungan mereka dulu belum berakhir dan sampai sekarang hubungannya belum berakhir.
Dan di tempat yang sama, di rumah yang sama, mereka bercinta kembali. Singkatnya, di saat mereka bercinta, datang Martha ke rumahnya untuk menemui Noah. Martha dan Ellie bertemu, yang dimana Ellie sudah banyak mendengar tentangnya dari Noah dan begitu pun sebaliknya. Singkat cerita, Ellie terbangun dari tidurnya. Ellie melihat sebuah surat yang isinya dia harus mengikuti sebuah panah yang akan menuntunnya ke suatu ruangan. Di saat dia mengikuti panah tersebut, dia menemukan sebuah lukisan. Ketukan pintu terdengar di luar yang ternyata itu adalah ibunya. Dia mengatakan kepada Ellie kalau Hamon akan datang. Lalu kemudian Ellie menanyakan tentang surat-surat dari Noah. Ibunya meminta maaf tentang itu. Ibunya mencuri semua surat untuknya. Karena merasa bersalah, Ellie langsung diajak ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat pekerjaan lelaki yang dulu mereka saling mencintai. Ayah ibunya itu, yaitu kakeknya Ellie, marah besar kepadanya. Mereka berdua kabur untuk memperjuangkan cinta mereka. Tapi sangat disayangkan, polisi yang disuruh oleh kakek Ellie berhasil menemukan ibunya Ellie. Pada akhirnya mereka berdua berpisah. Setelah menceritakan kisahnya, Ellie dibawa kembali ke tempat Noah. Ibunya memberikan tumpukan surat yang ia kumpulkan selama 365 hari. Ibunya berkata semoga Ellie memilih jalan yang tepat lalu kemudian pergi. Ellie menghampiri Noah lalu berkata kalau Hamon ada di kota ini. Noah menanyakan apakah Ellie akan kembali kepadanya. Dan beberapa hari yang lalu mereka berdua bercinta. Ellie sangat takjub dengan beberapa hari yang lalu. Namun itu semua sangat tidak bertanggung jawab. Mendengar itu semua, Noah kesal. Ellie berkata kalau di hotel ada suaminya yang menunggunya. Noah berkata kalau dia memilih suaminya karena uang. Ellie sangat terpukul lalu pergi. Namun hal itu dicegah dan mengajak Ellie tinggal bersamanya. Setelah perdebatan itu selesai, Ellie pun pergi. Ellie hampir saja tabrakan dan dia membaca surat-surat yang telah Noah buat dulu untuknya. Hamon sangatlah sedih karena dia telah dikhianati. Hamon hanya memiliki dua pilihan, yang dimana dia menghajar Noah atau melepaskan Ellie. Karena Hamon sangat mencintai Ellie, dia akan melepaskan Ellie untuk Noah demi kebaikan Ellie. Dan pada akhirnya Ellie pun pergi menemui Noah dan hidup bersama selamanya. Setelah selesai kisahnya, Ellie ingat kembali kalau itu semua adalah kisahnya bersama Noah. Mereka berdua akhirnya berdansa. Saat di tengah dansa mereka, Ellie mengajak Noah pergi naik mobil untuk pergi ke suatu tempat untuk mencari udara segar. Namun sangat disayangkan keinginannya ditolak oleh Noah. Karena penolakan itu, Ellie mulai tidak mengenalnya lagi, yang dimana Noah selalu memenuhi keinginannya apapun yang ia mau. Ellie kumat dan meminta tolong hingga datang orang yang merawatnya. Keesokan harinya Ellie dibawa ke sebuah ruangan untuk istirahat. Ketika malam sudah tiba, Noah meminta izin kepada orang yang menjaga Ellie agar Noah bertemu dengan Ellie. Namun Noah tidak diizinkan bertemu untuk malam ini karena Ellie harus istirahat. Di saat orang itu pergi, Noah diam-diam menemui Ellie. Ellie pun mengenali Noah kembali. Ellie sangat takut kalau Noah tidak akan pernah kembali. Ellie menanyakan kepada Noah apakah cinta bisa membuat keajaiban. Dengan santainya Noah menjawab bisa. Cinta selalu mempersatukan mereka dan mereka memiliki banyak anak. Noah memiliki penyakit jantung dan itu semua Noah rasakan saat dia tua. Karena Noah dan Ellie mengantuk, akhirnya mereka tidur berdua di satu ranjang. Keesokan harinya orang yang merawat Ellie pun masuk ke ruangan mereka. Dia melihat keduanya sudah meninggal dunia dengan posisi tangan saling berpegangan. Inilah yang dinamakan cinta sehidup semati. Tamat. Buat kalian gimana nih film kali ini? Menurutku menarik dan juga penuh tantangan untuk memperjuangkan cinta mereka. Buat kalian para lelaki, perjuangkanlah wanita yang menurut kalian layak untuk diperjuangkan. Ingat, perjuangan akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi jangan lupa berjuang. Semangat.